Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hari ini ya. Kita hari ini masuk lagi ke mata kuliah ya. Kita melanjutkan kajian kita karena ini adalah mata kuliah kajian Didactical Design Research ya. Pada mata kuliah ini kita sudah masuk kepada pertemuan ke-6 kalau tidak salah ya. Pertemuan ke-6 atau ke-6. Kita akan membahas tentang analisis kita praktek kerja analisis menganalisis learning obstacle. Minggu kemarin saya sudah menugaskan kamu ya untuk melakukan analisis learning obstacle melalui literatur review. Oke. Kamu mengambil 4 buah artikel pada jurnal nasional dan 1 buah artikel pada jurnal internasional. Ya. Masih saya review hasilnya, oke. Nah, hari ini ya saya mendapatkan banyak sekali bahan karena saya ikut program ini banyak sekali bahan. Nah, salah satu bahan yang saya peroleh dari kegiatan saya ya dalam program kemitraan dosen LPTK dengan guru di sekolah akan saya tampilkan sebagai bahan saya mengajar pada hari ini. Saya izin share screen ya. Oke, sudah tampak? PPT-nya tampak? Halo, mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Saya sudah menjelaskan tentang sayang pandang bahwa konsep dasar daripada Didactical Design Research itu ya salah satu acuan dalam membuat atau menyusun sebuah desain didaktis menurut tahapan proses berpikir DDR itu adalah menganalisis kesulitan belajar. Ya, jadi kesulitan belajar ini sebagai suatu basic, sebagai suatu dasar atau bahan kajian dalam menyusun sebuah desain didaktis ya, di mana desain didaktis ini disusun itu untuk dapat bisa mengatasi kesulitan belajar ataupun hambatan belajar yang dialami oleh siswa. Ya, nah, oke. Oke, nanti kita praktek ya hari ini. Oke, perhatikan. Sekali lagi perhatikan, silakan. Ini ada sebuah bentuk prosedur ya atau bentuk jawaban siswa ya, prosedur siswa dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa, Pak? Bilangan bulat positif X dan Y pada masalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X ditambah Y sama dengan 32. Kira-kira bentuk atau nilai X dan Y-nya ini berapa? Saya nanya begitu ke siswa. Oke. Kemudian siswa menjawab dengan prosedur yang demikian. Oke. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dari prosedur yang dilakukan oleh siswa tersebut? Oke. Itu pertanyaannya. Oke. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, ini adalah sebuah prosedur ya. Nah, kamu diminta untuk menganalisis. Kira-kira ada yang salah nggak sih dari prosedur yang dilakukan oleh siswa tersebut? Silakan resen untuk yang menjawab. Boleh buka? Ada, Pak. Oke, gimana R? Mungkin untuk bentuk dari kuadrat sempurnanya Oke, kurang tepat ya, Pak. Kuadrat sempurnanya kurang tepat. Di bagian mana? Di langkah keberapa? Di langkah keberapa? Yang misalnya X tambah Y. Oke, ya. Kuadratnya. Pada langkah 3 berarti ya. Oke. Pada langkah ini ya. Ini saya coba tandai sebentar. Yang lain, mahasiswa yang lain silakan lihat lagi. Apakah ada yang salah lagi selain itu? Iya, Pak. Mahasiswa yang lain? Oke, yang ini ya, berarti ya. Oke. Ada yang lain silakan. Buka tombol mute-nya. Halo?
Silakan dianalisis apa yang salah daripada prosedur itu. Tadi Erlinda menjawab langsung ke bentuk kuadrat sempurnanya yang keliru. Oke. Yang lain? Ada lagi? Halo? Oke, mungkin masih pagi ya, jadi masih belum panas. Oke, perlu saya tanya berarti kalau belum panas. Nur Alamiah, jawab. Apakah ada yang salah dari prosedur yang dilakukan oleh siswa tersebut? Boleh? Halo? Nur Alamiah, bisa dengar suara saya? Buka tombol mute kamu. Ya, Pak. Apa ada yang salah dari itu? Pemfaktorannya salah, Pak. Pemfaktorannya salah. Oke. Pada pemfaktoran yang bagian inikah yang kamu maksud, Nur? Betul? Yang dilihat di layar kamu itu saya tandai. Betul yang itu? Atau pemfaktoran yang mana yang kamu maksud? Oke, coba bantu yang lain. Rahman. Halo? Rahman? Cukup? Oke, yang salah cuma ini? Pak, halo. Iya, gimana, Man? Ada suaranya, Yang Pak? salah yang mana, Man? Ada lagi nggak Itu, Pak, kira-kira? yang dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat yang di atas, Pak. Itu kan dirubah jadi X plus Y dalam kurung kuadrat itu, Pak. Oh, ya. Masih sama yang saya sampaikan oleh Erlinda ya. Selain itu, apakah ada lagi, Man? Belum dianalisis lagi, Pak. Halo? Ada lagi? Oke. Coba lihat Ada, dari Pak. ya. Di mana? Halo, halo? Apa kata Suaranya? Nur Mm-mm. untuk Suaranya putus-putus banget itu. pemantauan Suaranya putus-putus. Halo. Oke, ya. Ini ada beberapa yang keliru. Oke. Ada yang menganalisis bahwa P kuadrat ditambah P dikurangi ya. Ini dikurangi, mungkin maksud siswa ini agak nggak jelas. Dikurangi nah, dia memfaktorkannya katanya keliru atau salah ya. Oke. Nah, tapi yang jadi sorotan ini karena tahap yang paling dasar atau yang paling awal ini ada yang keliru di bagian paling awal ya. Oke, ini adalah bentuk kuadratnya Pak yang keliru ya. Oke. Ini kita bisa lihat. Berarti kita sorot bentuk bentuk kuadrat sempurna. Oke. Kuadrat sempurnanya betul seperti ini? Kuadrat sempurna itu harusnya seperti ini kah? Halo? Mahasiswa bisa melihat layar yang saya tampilkan? Ya bisa Pak, bisa. Bisa.
Oke, Ya, ini ada betul, saya Pak. tampilkan sebuah bentuk kuadrat sempurna. Ya. Berarti memang ada sedikit kekeliruan ya yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa menganggap bahwa bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan ya, bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah y yang dikuadratkan. Padahal ya ada muatan lain yang harusnya ya ikut dijumlahkan, yaitu adalah 2xy. Betul? Betul, Pak, 2 X-nya. Ya, berarti ada sedikit miss ya yang dilakukan oleh siswa itu. Oke. Ini menarik sekali ya. Kamu sorot pada kita fokus pada apa yang tadi kita coba simpulkan, yaitu adalah ada kekeliruan tentang cara membuat faktor ya sebetulnya. Faktor yang menganggap bahwa faktor yang diberikan itu adalah faktor daripada kuadrat sempurna. Oke. Dari yang itu kita simpan dulu ya penemuan kita yang sebelumnya. Ini saya punya sebuah transkrip ya. Ini kutipan transkrip antara periset dengan siswa yang menjawab soal yang tadi. Awas nih. Ini ada sedikit transkrip ya, kutipan transkrip wawancara antara periset dengan siswa yang menjawab soal yang tadi. Bentuk transkripnya seperti ini. R itu adalah periset ya, S21 itu adalah sampel yang ke-21 atau siswanya yang menjawab itu ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada kalian untuk breakout, untuk diskusi, untuk mendiskusikan bentuk yang tadi. Sebentar. Oke, sebentar saya stop share dulu ya. Oke, saya buat breakout. Ini kelompoknya sepertinya cukup dua aja lah, 3 ya, 3 kelompok nih. Erlinda kok ada 2 ya? Ini ada yang bermasalah kah? Oke, saya pindahkan kalian ke breakout room. Sudah pindah ke breakout belum? Halo? Oke, mohon maaf, saya close dulu dari breakout-nya, saya cancel dulu. Coba kalian di screenshot dulu layar ini buat acuan untuk diskusi. Sebelum nanti diskusi saya lupa tadi. Saya berikan kesempatan untuk men-screenshot atau mendokumentasikan ini, tidak perlu dicatat tapi didokumentasikan lewat screenshot saja. Sudah semuanya? Halo?
Halo? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya bisa Pak. Siapa? Bisa, iya. Jawab kalau saya menanyakan ya. Biar saya nggak bingung. Oke, sudah di screenshot, sudah didokumentasikan? Sudah. Sudah, oke. Saya kasih kesempatan kalian untuk pick out. Diskusikan itu ya. Oke, saya pindahkan. Oke, kelompok 1. Ini ada Dede, Angga, terus Rahman. Halo? Di kelompok 1 ada Dede, Angga, dan Rahman. Silakan diskusikan apa yang tadi di dalam transkrip. Ya, kamu coba hubungkan dengan bentuk kesalahan siswa yang tadi. Bisa dipahami, Dede, Angga, Rahman? Bisa dipahami? Dede bisa dengar suara saya, Angga? Iya Pak, bisa Pak. Iya, diskusikan. Silakan dibuka mute-nya. Ini kan ruang diskusi. Kenapa di-mute terus? Silakan Dede, Rahman, diskusikan transkrip, bentuk transkrip yang tadi. Oke, di sini ada Mimin, Dadang, tapi Erlinda kepental terus. Sudah masuk ya Erlinda ya? Oke, di dalam Pak, room sudah, Pak. ya, di room 2 tolong mulai diskusinya tentang transkrip yang tadi. Apa sih korelasi terhadap bentuk kesalahan siswa yang tadi? Apa yang bisa kalian cari hubungannya? Silakan digali. Ada Dadang di sini, ada Mimin, silakan diceritakan dan digali. Diskusinya harus jalan. Oke, bisa dipahami, Mimin? Jadi mute-nya tidak usah di-mute, dibuka mute-nya. Paham? Yap. Kesempatan Ya, kalian paham. untuk berdiskusi. Jadi Pak. ngapain di-mute, ya? Halo, di room 3 ini ada Nur Alamiah, ada Maulidia, terus ada Kusenda di room 3. Bisa Iya, dengar Pak. suara saya? Iya. Bisa Pak, tapi tadi tuh gangguan tiba-tiba keluar sendiri teh. Iya, ya. Kepental ya, itu karena masalah sinyal kalian ya. Jadi memang kalau Zoom itu agak besar, jadinya sinyalnya itu sangat berpengaruh ya. Nah, dari transkrip tadi ya, saya minta kalian diskusikan kira-kira apa sih hubungannya dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi terhadap bentuk transkripnya nih setelah dilakukan wawancara. Apa yang menjadi dasarnya? Tolong didiskusikan 3 mahasiswa, ada Nur Alamiah, Maulidia, dan Kusenda. Dibuka tombol mute-nya dan kamu mulai untuk berdiskusi. Karena kan bentuk dari X plus Y sudah kuadrat itu kan si siswa memahaminya itu hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat. Suaranya hilang-hilangan kan. Rahman, suaranya agak kurang besar, Man. Itu teman kamu nggak bisa dengar. Mana ya Pak? Sinyal gitu. Ini kayaknya bukan masalah sinyal deh. Kalau ada headset, pakai headset ya.
biar lebih jelas suaranya. Ini juga pakai headset, Pak. Oh, coba tuh sekarang udah jelas. Coba silahkan jelaskan ke teman kamu itu. Saya cuma mendengarkan aja. Dari menurut saya ya tadi di transkrip percakapan ataupun interview dari riset jelas. Hello, room 3. Kok diam dan Ya, termenung? Pak. Memikirkan Udah apa dapat, terdiam Pak. dan termenung ini? Itu berarti ini itu kan harusnya bukan kuadrat sempurna ya, Pak ya. Karena Betul. apa itu Nah, eh, silakan kesalahan diskusikan konsep. dengan teman kamu, diskusikan dengan Nur Alamia dan Maulidia. Oke? Oh, gitu. Iya dong, jangan ditutup tombol mute-nya, ngapain ditutup? Suara merdunya harus dikeluarkan ya. Ya, Pak. Oke, Nur Tadi kalau Alamia. ngelihat konsepnya sih harusnya si siswa itu bukan dengan kuadrat sempurna karena penjumlahan itu tidak ada hubungannya dengan kuadrat sempurna menurut saya, Pak ya. Oke, silakan didiskusikan ya. Eh, Saya masuk ke room ya, berikutnya menurut ya. Silakan diskusi. Oke, Nur, Maulidia, tombol mute-nya dibuka. Kondisi itu Iya, positif. Iya, seperti itu sih. Tapi ini yang menarik mah kenapa bisa hasilnya P kuadrat tambah P kurangi 32 sampai gitu ya. Gimana, Pak Dadang? Yang menariknya itu yang hasilnya P kuadrat tambah P kurangi 32. Ini kayaknya ini ya apa namanya? Kayak di apa sih? Iya, itu pemisalan dari X tambah Y kuadrat ditambah X tambah Y sama dengan 32. Nah, itu kan ada pemisalan untuk X tambah Y-nya itu jadi P. Itu kan. Nanti mungkin 32-nya dipindah ruas untuk disama Dipindah dengan ruas kayaknya ya. jadi sama dengan 0. Ya kalau secara ini sih mungkin kelihatannya ya sesuai ya, tapi pas Iya, ya diperhatikan untuk lagi loh kok bisa prosesnya itu sesuai itu kan sesuai apa bukan sesuai apa ya prosedur dari pemilihan pemisalan ini sudah tepat, cuman operasinya yang kurang ya tepat. betul. Benar-benar beroperasi ini ya. Ini dibilang keliru atau memang manipulasi yang berlebihan? Sepertinya ya dari awal karena mungkin bentuknya juga ada kuadratnya mungkin. Ya, jadi seolah-olah kuadrat sempurna kayak gitu ya, pemahaman Ya, awalnya gitu ya. Tambah gitu.
Mohon maaf Pak Beni, nggak ada suaranya Pak Ben. I'm sorry, saya di mute. Saya sampai bingung. Tadi udah ngomong panjang lebar. Mohon maaf ya. Oke. Oke. Di bawah ini coba kamu buka. Tadi saya sudah kumpulkan kamu dalam breakout dan kita kembali lagi ke room utama. Kita fokus lagi dengan bentuk pertanyaan. Kita fokus pada kenapa siswa menjawab bahwa bentuk kuadrat sempurna itu demikian. Ya. Nah, ini adalah kutipan transkrip yang saya ambil ya dari preset dengan siswa yang menjawab soal tadi. Kebetulan yang menjawab soal tadi itu adalah S21, sampel 21. Nah, silakan ya, kelompok 1 menjelaskan. Ini pertanyaannya adalah mengapa sih siswa yang mengalami kekeliruan seperti yang tadi ya, dengan mengkonfirmasi bentuk transkrip wawancaranya seperti ini. Bagaimana hubungannya? Silakan kelompok 1 tadi ada Angga, kemudian Rahman dan Dede, silakan jelaskan. Ini Silakan. Pak, karena siswa tersebut salah memahami konsep Salah